Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 230. Bab 1218 Semut Iblis Menelan Batu. Pegunungan Jiwa Kematian terletak di wilayah barat laut dataran tengah. Tempat ini juga bisa dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dataran tengah. Dikabarkan bahwa banyak pertempuran besar telah terjadi di tempat ini sejak lama. Kerangka yang jumlahnya tidak diketahui terkubur di bawah tanah pegunungan. Selain itu, karena tempat ini memiliki ki dingin alami yang sangat padat, hal ini mengakibatkan pegunungan tertutup kabut dingin sepanjang tahun. Kekuatan spiritual seseorang bahkan akan terpengaruh jauh di dalam kabut dingin semacam ini. Orang yang ceroboh bahkan mungkin akan terjebak sampai mati di dalam pegunungan ini. Pegunungan Jiwa Kematian tidak terlalu jauh dari wilayah Pil. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka dapat mencapainya dalam waktu sekitar 5 hari. Setelah memulai perjalanan mereka, rombongan Xiaoyan tidak banyak berhenti di sepanjang perjalanan. Mereka pada dasarnya melanjutkan perjalanan sepanjang malam dan siang. Di bawah kegilaan ini, kelompok tersebut sudah merasakan suhu sekitar mulai turun dengan cepat pada sore hari di hari keempat. Apakah kita akan segera tiba? Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke kejauhan. Ada garis pegunungan di sana. Namun, bagian luar pegunungan tertutup lapisan kabut es. Wajah tegang Xiaoyan sedikit mengendur saat dia melihat ke arah pegunungan, yang tampak sedikit menyeramkan di bawah naungan kabut dingin. Mereka akhirnya mencapai pegunungan Jiwa Kematian. Dengan target mereka dalam jarak dekat, Xiaoyan melambaikan tangannya dan perlahan mendarat menuju puncak gunung di dalam pegunungan. Kami telah tiba di pegunungan Jiwa Kematian. Namun, setiap orang harus memulihkan diri terlebih dahulu. Bepergian selama periode waktu ini tidaklah mudah. Xiaoyan mendarat di puncak gunung. Dia melihat ke arah dokter peri kecil dan yang lainnya, yang mengikuti dari belakang, dan berkata sambil tersenyum. Xian segera duduk di rumput di bawah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kepahitan. Perjalanan beberapa hari ini akan sangat berdampak pada kehidupan kecilnya. Apakah ini pegunungan Jiwa Kematian? Dokter peri kecil mengangkat matanya dan melihat ke pegunungan di kejauhan yang tertutup kabut dingin. Dia dengan lembut bertanya. Bisakah kita langsung terbang ke sana? Tidak. Kabut dingin di luar masih baik-baik saja. Namun, semakin jauh kita menjelajahinya, kabutnya akan semakin tebal. Jika kita akhirnya tersesat pada saat itu, kita akan tersesat di dalam. Terlebih lagi, kabut dingin itu memiliki jumlah yang cukup banyak, akan sangat mudah bagi kita untuk disergap. Feng Zunze melihat ke kejauhan dan menjawab. Terlebih lagi, pegunungan Jiwa Kematian ini memiliki aula cabang dari aula jiwa. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak memiliki tindakan pencegahan defensif di sini. Sangat mudah untuk menemukannya jika kita jatuh dari langit. Dalam hal keakraban dengan dataran tengah, sepertinya tidak ada orang lain yang hadir yang bisa menandingi Feng Zunze. Selain itu, dia juga sangat berpengalaman dan jauh lebih baik dari Xiaoyan dan yang lainnya dalam aspek ini. Oleh karena itu, tidak ada yang meragukan kata-katanya. Mereka semua malah mengangguk. Musim saat ini dapat dianggap sebagai waktu ketika kabut dingin di pegunungan Jiwa Kematian berada pada titik terpadatnya. Namun, kami tidak sempat menunggu hingga kabut dingin menipis. Oleh karena itu, kita hanya bisa masuk dengan kabut ini. Feng Zunze sedikit menyipitkan matanya. Tatapannya menyapu pegunungan Jiwa Kematian saat dia berkata. Ada beberapa sekte dan faksi yang lebih kecil di sekitar pegunungan Jiwa Kematian. Dari apa yang saya tahu, sebagian besar faksi ini dikendalikan oleh aula jiwa. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan siapapun mengetahui jejak kita saat kita masuk. Jika sayangnya seseorang melihat kita, serahkan padaku. Ti Jian Zunze di samping berbicara dengan suara serak. Feng Zunze mengangguk pelan. Operasi mereka sangat penting. Siapapun yang akhirnya bertemu dengan mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak beruntung. Semua orang memulihkan diri selama sekitar setengah jam di puncak gunung. Setelah itu, mereka berdiri di Usion. Mereka saling memandang dan bisa melihat keseriusan di mata pihak lain. Kekuatan aula jiwa adalah sesuatu yang semua orang yang hadir sadari dengan jelas. Bukan hal yang mudah untuk menyelamatkan seseorang dari tangannya.
Jika operasi ini gagal, kemungkinan besar kita tidak akan lagi memiliki peluang seperti itu di masa depan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Yao Chen kali ini. Feng Zunze memasang wajah muram saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Setiap orang harus tetap dekat setelah memasuki pegunungan. Hati-hati. Ayo pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Feng Zunze memimpin gerakannya. Ia menjadi seperti seekor burung besar yang meluncur turun dari puncak gunung. Setelah itu, dia bergegas menuju hutan luas yang tertutup kabut dingin. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kabut putih menutupi seluruh pandangan seseorang di hutan dingin yang tertutup kabut. Jarak pandang sangat rendah dalam lingkungan seperti ini. Bahkan jika seseorang menggunakan persepsi spiritualnya, seseorang hanya dapat merasakan area dalam jarak sekitar 100 meter. Tidak mungkin untuk memperluasnya lebih jauh lagi. Swos. Gelombang auman monster rendah dan dalam yang sesekali terdengar di dalam hutan yang tertutup kabut putih tiba-tiba muncul suara angin kencang. Seketika, sepasang sosok seperti monyet yang lincah menerobos kabut dingin. Mereka bergegas maju dan dengan cepat menuju ke daerah pegunungan yang dalam. Saat mereka masuk lebih jauh ke dalam pegunungan, Xiao Yan dan yang lainnya juga secara bertahap mengalami beberapa masalah. Ukuran pegunungan jiwa kematian sangat besar. Apalagi kabut dingin menyelimuti tempat itu. Tidak mudah menemukan lokasi aula jiwa dari dalamnya. Peta yang diberikan Xuan Kongzi pada awalnya berguna. Namun, ketika mereka menjelajah lebih jauh ke pegunungan, penggunaannya menjadi semakin berkurang. Pada akhirnya, kelompok Xiao Yan hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mencari tempat ini secara bertahap. Dengan maju dan mencari dengan cara ini, kecepatan mereka berkurang secara alami. Apalagi yang paling membuat seseorang merasa tertekan adalah efek yang didapat tidak besar. Musim ini adalah saat kabut dingin pegunungan jiwa kematian berbicara. Beberapa indikator di peta juga hancur akibat kabut dingin ini. Sepertinya Xuan Kongzi dan yang lainnya tidak mengharapkan hal ini. Setelah maju dan mencari selama beberapa waktu, Feng Zunze menyadari kabut dingin di sekitar mereka perlahan-lahan menjadi gelap. Dia tanpa sadar sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, "Malam akan segera tiba. Kami tidak dapat melanjutkan perjalanan." Binatang ajaib di pegunungan jiwa kematian sangat ganas di malam hari. Selain itu, mereka seperti belatung di tulang dan sangat sulit dihilangkan. Jika ada gerakan tidak biasa yang tercipta, hal itu tidak hanya akan mengganggu binatang ajaib lainnya tetapi kemungkinan besar juga akan menarik perhatian para ahli dari aula jiwa. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pengalaman Feng Zunze jauh dari apa yang bisa ia bandingkan. Sangat pantas untuk mendengarkannya. Feng Zunze memberi isyarat tangan kepada Ti Jian Zunze ketika dia melihat tidak ada seorang pun yang keberatan. Yang terakhir mengangguk dan melambaikan tangannya. Beberapa benda hitam bergegas keluar dan terbang ke kejauhan. Ini adalah bangku dari beberapa binatang ajaib peringkat tinggi. Dia mampu menghentikan beberapa binatang ajaib yang mengganggu kita. Setiap orang harus istirahat malam ini. Kami akan melanjutkan pencarian besok. Aula cabang aula jiwa pasti cukup besar. Meskipun pegunungan ini sangat luas, hanya masalah waktu saja sebelum kami menemukannya. Feng Zunze dengan lembut menghibur. Xiao Yan tertawa getir. Hatinya sedikit tertekan. Saat ini, mereka sudah siap sepenuhnya tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan setelah tiba di lokasi. Sebenarnya ini sedikit lucu. Meskipun Xiao Yan merasa tertekan di dalam hatinya, dia tidak mengatakan apapun. Dia duduk di dahan pohon dan perlahan menutup matanya. Orang lain yang sudah lama bepergian pun ikut memejamkan mata dan beristirahat sejenak. Malam di pegunungan jiwa kematian sangat gelap dan sejuk. Berbagai lolongan bergema di dalam pegunungan. Hal ini menyebabkan seseorang merasakan pori-porinya menonjol. Raungan binatang buas bergema selama lebih dari setengah malam di dalam pegunungan sebelum perlahan menghilang. Tepat ketika semua orang hendak menghela nafas lega, mereka tiba-tiba mendengar suara menyeret yang dikirim dari kejauhan. Feng Zunze, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya saat suara ini muncul. Matanya menyapu kabut putih di kejauhan. Setelah itu, wajahnya sedikit berubah saat dia berseru.
Ini buruk. Ini koloni semut penelan batu? Setelah mendengar seruan dari Feng Zunze, ekspresi Xiao Yan, Ti Jian dan yang lainnya juga sedikit berubah. Koloni semut penelan batu. Itu adalah jenis binatang ajaib yang sangat menakutkan di dalam pegunungan jiwa kematian. Ini bukan karena kekuatan mereka tetapi karena jumlah mereka yang mengerikan yang bisa mencapai puluhan juta. Reputasi sengit dari pegunungan jiwa kematian sebagian disebabkan oleh kabut dingin. Namun, itu sebagian besar karena pegunungan jiwa kematian ini memiliki tipe binatang ajaib. Jenis binatang ajaib ini adalah semut iblis penelan batu. Semut setan penelan batu ini tidak memiliki peringkat yang tinggi. Mereka hanya menduduki peringkat ketiga atau keempat. Namun, aspek yang menakutkan dari mereka adalah jumlah mereka. Gelombang semut mengerikan yang berjumlah puluhan juta ini akan menyerbu dari segala arah. Bahkan binatang ajaib peringkat 8 hanya bisa bersembunyi sementara. Terlebih lagi, semut setan penelan batu jenis ini bisa menelan daging dan darah yang menghalangi mereka. Dimanapun di dalam pegunungan jiwa kematian tempat gelombang semut iblis penelan batu lewat, pasti akan ditutupi dengan tulang putih yang padat. Bahkan tidak mungkin menemukan jejak darah. Ahli manapun yang secara tidak sengaja memasuki pegunungan dan bertemu dengan koloni semut semacam ini tidak ada bedanya dengan kematian. Jika bukan karena semut setan penelan batu ini hanya bisa hidup di dalam kabut dingin, kemungkinan besar tidak akan ada seorang pun yang berani tinggal di luar pegunungan ini. Alasan mengapa reputasi sengit pegunungan jiwa kematian secara bertahap menyebar selama beberapa tahun ini sebagian besar disebabkan oleh koloni semut yang menakutkan ini. Kelompok Xiao yang tidak pernah menyangka bahwa mereka akan seberuntung itu. Mereka telah menemui hal merepotkan ini setelah memasuki pegunungan jiwa kematian. Bersiaplah untuk mundur. Jangan bertabrakan dengan hal-hal sialan ini. Feng Zunze segera bangkit dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan dan yang lainnya tidak berani meremehkan situasi saat mereka melihat ekspresi serius Feng Zunze. Mereka buru-buru bangun dan bersiap untuk mundur ketika sesosok tubuh kecil yang cantik tiba-tiba turun dari pohon. Setelah itu, dia menyerbu ke dalam hutan yang tertutup kabut dingin. Ekspresi Feng Zunze berubah drastis saat melihat tindakan Xian. Dia tanpa sadar berteriak. Apa yang gadis ini lakukan? Apakah dia mencari kematian? Kalian semua harus pergi dulu. Saya akan menyelamatkannya. Tunggu, suara semut sudah berhenti. Alis dokter peri kecil itu vertikal ketika dia tiba-tiba berkata. Feng Zunze dan yang lainnya juga terkejut saat mendengar ini. Mereka mendengarkan dengan seksama dan benar-benar menyadari bahwa suara menyeret yang membuat hati seseorang menjadi dingin, telah hilang sama sekali. Ini. Tepat ketika Feng Zunze dan yang lainnya memasang ekspresi terkejut, sesosok tubuh kecil yang cantik keluar dari kabut dingin tanpa terluka. Setelah itu, orang yang muncul di pohon itu adalah Xian, yang baru saja melarikan diri sendirian tadi. Pada saat ini, seekor semut besar bersayap 8 emas setinggi setengah kaki ada di bahunya. Ratu semut penelan batu? Ekspresi Feng Zunze dan Ti Jian Zunze segera berubah sedikit ketika mereka melihat semut emas besar bersayap 8. Xian hanya tertawa menghadapi perubahan drastis pada ekspresi kelompok Feng Zunze. Ayo pergi. Orang besar ini tahu di mana aula jiwa berada. Bab 1219 Aula Raksasa. Feng Zunze dan yang lainnya langsung tercengang saat mendengar kata-kata Xian. Mereka melihat sikap patuh Ratu Semut Pemakan Batu yang dikabarkan sangat ganas dan hati mereka sepertinya memahami sesuatu. Mata mereka memandang Xian dengan cara yang aneh sebelum berbicara dengan lembut. Aku yang dulu benar-benar memiliki penglihatan yang buruk. Tak disangka gadis kecil ini juga adalah seseorang yang menyembunyikan keahliannya. Xiao Yan tersenyum. Dia jauh lebih baik dibandingkan dengan keterkejutan yang dihadapi Feng Zunze dan yang lainnya. Identitas Xian adalah sesuatu yang sudah dia sadari dengan jelas. Naga hampa kuno dikenal sangat kuat di antara semua binatang buas. Tekanan yang datang dari garis keturunan memang memiliki semacam pencegahan yang tidak diketahui terhadap binatang ajaib berperingkat rendah ini. Karena Xian, suasana yang semula tegang tiba-tiba menjadi rileks. Tubuh Xiao Yan bergerak dan dia muncul tidak jauh dari Xian. Matanya dengan penasaran mengamati apa yang disebut Ratu Semut Penelan Batu. Ratu Semut berwarna emas gelap. Ada 8 kulit bawang seperti sayap di punggungnya.
Mulutnya yang besar memiliki gigi yang tajam dan bergerigi sehingga membuat jantung terasa merinding. Jika seseorang digigit makhluk ini, kemungkinan besar dia akan mengalami nasib yang cukup menyedihkan. Saat Xiao Yan sedang mengamati Ratu Semut Penelan Batu, Ratu Semut Penelan Batu sepertinya juga merasakannya. 8 sayapnya mengepak sedikit saat ia memperlihatkan mulut besarnya yang ganas dan ditutupi dengan gigi tajam ke arah Xiao Yan. Tidak perlu takut, tangan kecil Xian menepuk Ratu Semut. Baru pada saat itulah yang terakhir merasa sedikit lebih aman. Namun, mata itu masih mengandung kilatan tajam saat menatap Xiao Yan. Binatang ajaib semacam ini sangat ganas dan brutal. Jika bukan karena ditekan oleh kekuatan naga Xian, kemungkinan besar itu akan menjadi kekerasan dan melukai seseorang. Benda ini tahu di mana aula jiwa berada? Feng Zunse juga melayang. Dia berbicara dengan gembira setelah melirik Ratu Semut. Ya. Xian mengangguk. Setelah itu, dia melirik Xiao Yan dan berkata, "Bagaimana kalau kita pindah sekarang?" Xiao Yan merenung sejenak. Dia bertukar pandang dengan Feng Zunse sebelum mengangguk. Kecepatan sangat dihargai dalam pertempuran. Mereka telah menjelajahi hutan ini selama beberapa waktu. Jika mereka terus berhenti, cepat atau lambat mereka akan ditemukan oleh orang-orang dari aula jiwa. Ikuti aku. Xian mulai bergerak setelah melihat situasi ini. Dia memimpin dengan bergegas menuju pegunungan yang tertutup kabut dingin. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengikuti di belakang. Kali ini, kecepatan kelompok Xiao Yan jelas meningkat secara signifikan dengan Ratu Semut memimpin mereka. Apalagi perhatian mereka tidak perlu dialihkan untuk mencari jalannya. Oleh karena itu, setelah kurang dari setengah jam, mereka telah berkelana jauh ke dalam perut gunung. Diam! Xian, yang memimpin jalan melewati hutan dingin yang tertutup kabut di depan, tiba-tiba berhenti. Dia meminta kelompok Xiao Yan untuk tidak membuat keributan. Meskipun kelompok Xiao Yan merasa tidak yakin saat melihat ini, mereka tetap diam saat diberitahu. Mata mereka dengan hati-hati menyapu mereka. Setelah semua orang terdiam, Ratu Semut di punggung Xian tiba-tiba mengeluarkan gelombang suara yang sedikit aneh. Setelah itu, gelombang sonik tersebut menyebar seperti riak. Bam bam bam. Beberapa detik setelah gelombang sonik ini dipancarkan, kelompok Xiao Yan menemukan banyak sosok hitam berjatuhan dari kabut dingin di sekitarnya. Setelah itu, mereka mendarat di rerumputan kuning yang layu. Tubuh mereka dipenuhi semut hitam seukuran kepalan tangan. Semut-semut ini dengan kuat menggigit tenggorokannya, menghalangi suaranya sepenuhnya. Mata seluruh kelompok menoleh, dan terkejut saat mengetahui bahwa sosok hitam ini sebenarnya adalah burung hitam kecil seukuran telapak tangan. Ukuran burung ini sangat kecil dan tersembunyi di balik kabut dingin. Bahkan dengan persepsi Xiao Yan, dia belum pernah menemukannya. Ini adalah mata dari aula jiwa. Selama ada aktivitas, mereka akan menggunakan gelombang suara untuk menyampaikan informasi. Jika kita tidak menghilangkannya sepenuhnya, jejak kita akan ditangkap oleh aula jiwa. Xian menjelaskan kepada kelompok Xiao Yan. Xiao Yan dan yang lainnya tanpa sadar berkeringat dingin saat mendengar ini. Aula jiwa ini memang aneh. Mereka benar-benar mempersiapkan hal-hal kecil ini untuk menjadi perhatian mereka. Bagaimana orang awam bisa mengharapkan hal ini? Jika bukan karena Ratu Semut yang memimpin mereka kali ini, kemungkinan besar aula jiwa sudah memasang jebakan untuk mereka lompati saat mereka mencapai aula cabang. Burung komunikasi di dekatnya telah secara diam-diam dihilangkan oleh semut iblis penelan batu. Siapa takut? Terlebih lagi, aula jiwa juga tidak jauh. Kalian semua harus berhati-hati, Xian berbicara dengan lembut. Hati kelompok Xiao Yan menegang ketika mereka mendengar kata-katanya. Douqi mulai beredar secara diam-diam di dalam tubuh mereka saat mereka bersiap menghadapi situasi mendadak kapan saja. Setelah memecahkan mata tersembunyi dari aula jiwa ini, Xian sekali lagi memimpin. Mereka terus melintasi pegunungan dengan cara ini selama sekitar 10 menit sebelum akhirnya berhenti. Setelah itu, dia menghela nafas pelan dan berbisik. Kita telah sampai. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih cepat saat mendengar ini. Baru kemudian dia menemukan bahwa kabut di sini sebenarnya menjadi lebih tipis karena alasan yang tidak diketahui. Tempat di mana mereka berada saat ini adalah lereng yang sangat tinggi dan curam.
Di ujung lereng ini terdapat lembah besar yang keempat sisinya menghadap pegunungan. Bagian dalam lembah itu adalah aula hitam seluas 1000 kaki. Itu seperti binatang prasejarah yang bersujud dan menyebarkan aura menakutkan yang membekukan hati seseorang dalam kegelapan. Ini adalah aula jiwa ya? Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat dia melihat bangunan yang sangat besar di dalam lembah. Aula jiwa ini sebenarnya mampu menciptakan hal sebesar itu di hutan pegunungan terpencil ini. Mereka memang cukup kuat. Feng Zunze dan yang lainnya juga berjalan dari belakang Xiao Yan. Mereka melirik ke aula hitam besar di dalam lembah dan kegembiraan muncul di mata mereka. Pada saat yang sama, keseriusan juga muncul dalam diri mereka. Selanjutnya, ini adalah saat di mana mereka benar-benar bertarung. Tunggu, penghalang spasial telah ditempatkan di tempat ini. Xiao Yan perlahan memulihkan ketenangannya. Tiba-tiba dia menemukan bahwa langit di atas lembah tidak jauh dari situ telah terdistorsi. Dia segera mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Serahkan penghalang spasial padaku. Saya bisa merobeknya tanpa memberitahu orang-orang di dalamnya, kata Xian. Feng Tua, bisakah kamu merasakan berapa banyak elit Douzun yang hadir di aula besar ini? Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum menoleh dan bertanya pada Feng Zunze. Feng Zunze menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membukanya dan dengan lembut berkata. Informasinya benar. Saya merasakan 5 aura tersembunyi. Jelas sekali, mereka semua adalah pakar kelas Douzun. Saya juga merasakan lebih dari 10 Douzong. Ada juga aura yang lebih lemah? Hati Xiao yang diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. 5 Douzun. Barisan ini mungkin sangat kuat tetapi mereka paling tidak mampu menghadapinya. Ketika penghalang spasial dibuka, pertama-tama kita akan melepaskan beberapa semut setan penelan batu ke dalamnya dan menggigit semua orang itu sampai mati. Sikap Xian yang bersemangat di sampingnya menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar monster kecil. 5 Douzun. Kami berempat hampir tidak bisa memblokirnya. Xiao Yan akan mengambil kesempatan untuk memasuki aula jiwa dan menemukan Yao Chen. Bawa dia pergi segera setelah Anda menemukannya. Kami tidak bisa lama-lama. Tidak ada yang bisa menjamin apakah aula jiwa akan mendapat bala bantuan dengan cepat. Feng Zunze berbicara dengan suara yang dalam. Anda tidak hanya dapat memblokirnya setelah Anda memasukkan ini. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan boneka surgawi muncul di sampingnya. Tubuhnya yang berwarna gelap keemasan tidak mudah ditemukan di balik penutup kabut. Ini, boneka kelas Douzun? Feng Zunze dan Ti Jian Zunze mengalami perubahan ekspresi ketika mereka melihat boneka surgawi. Hati mereka sangat terguncang. Sulit membayangkan bahwa kekuatan yang mengelilingi Xiao Yan telah menjadi sebesar ini selama setahun terakhir ini. Baiklah, dengan boneka ini, kita akan dapat sepenuhnya menunda kelima Douzun dari aula jiwa. Masalah menemukan Yao Chen akan diserahkan kepada Anda. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia mengangguk. Setelah itu, dia mengangkat dagunya ke arah Xian. Yang terakhir mengangguk dengan sadar. Dia mengambil 2 langkah ke depan. Cahaya ungu menempel di jarinya saat dia dengan lembut menekannya pada ruang yang terdistorsi, membuka pintu besar selebar 10 kaki. Dia mendorong dengan tangannya dan ruang diam-diam berubah menjadi ketiadaan. Sebuah pintu spasial yang tak terlihat muncul di depan mata kelompok Xiao Yan. Pergi. Ratu semut di bahu Xian sekali lagi memancarkan gelombang sonik yang aneh setelah pintu spasial dibuka. Segera, kelompok Xiao Yan mendengar suara menyeret yang dikirim. Setelah itu, kulit kepala mereka menjadi mati rasa saat melihat semut hitam pekat berkerumun dari hutan seperti air banjir. Akhirnya, mereka melewati kelompok Xiao Yan dan bergegas menuju pintu ruang. Di bawah naungan kabut dingin yang samar, gelombang semut hitam ini mengikuti lereng dan dengan cepat bergegas menuju aula hitam besar di dalam lembah. Serang. Terlepas dari betapa menakutkannya aula jiwa, kali ini kita akan menampilkan pertunjukan yang bagus untuk merebut makanan dari mulut harimau. Xiao Yan tertawa saat melihat gelombang semut melonjak ke lembah. Dia tiba-tiba berdiri. Aura tajam perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke penghalang spasial. Operasi penyelamatan yang telah dia persiapkan selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar dimulai pada saat ini.
Ada sebuah kotak besar jauh di dalam aula hitam besar. Pilar batu hitam besar setinggi ribuan kaki berdiri di alun-alun seolah menopang langit. Pilar-pilar batu ditutupi dengan simbol-simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Banyak rantai hitam gelap memanjang dari pilar batu. Mereka bersilangan dan membuat garis besar di tengah alun-alun. Ujung rantai logam ini memiliki banyak gugus cahaya lemah yang tergantung di sana. Di dalamnya terdapat beberapa tubuh spiritual ilusi dengan ekspresi menyakitkan. Area tengah alun-alun ini adalah sebuah platform yang tingginya sekitar 100 kaki dari tanah. Lingkungan sekitar platform memiliki 4 pilar batu besar. 4 rantai hitam tebal dan padat yang dijalin seperti ular piton. Ujung dari keempat rantai tersebut merupakan gugus cahaya yang sangat kuat. Ada jiwa tua yang duduk dengan mata terpejam di dalam gugus cahaya. Dari kelihatannya, secara mengejutkan dia adalah Yao Lao, yang telah jatuh ke tangan aula jiwa. Pada saat ini, 4 rantai hitam aneh menempel di atas cabang Yao Lao seperti tanaman merambat. Itu menyebabkan dia tidak bisa bergerak 1 inci pun. Keheningan dan keanehan menyelimuti seluruh alun-alun ini. Tempat ini dipenuhi dengan kepadatan gelap dan aroma yang mematikan. Keheningan ini berlanjut selama beberapa waktu sebelum Yao Lao di peron tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, jejak aura yang sangat familiar telah muncul dalam indranya. Kemunculan aura ini langsung membuat Yao Lao tercengang. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata yang sudah lama kering, mengalami lonjakan kelembapan saat ini. Ketika dia pergi saat itu, auranya masih berupa seorang pemuda lembut yang membutuhkan perlindungannya. Namun sekarang, aura ini telah berkembang sedemikian rupa. Elang muda pada masa itu akhirnya terbang ke langit saat ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1220 Pertempuran Besar. Suara menyeret lembut muncul di lembah pegunungan yang sunyi. Aliran hitam mengalir menuruni lereng. Kecepatan alirannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, ia sudah mendekati sekitar aula besar yang terletak di dalam lembah pegunungan. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok hitam duduk di beberapa pilar batu di sekitar aula hitam besar. Sosok-sosok ini masih tertinggal di dalam kabut hitam. Aura gelap pekat menyebar saat ia menelan dan meludah. Hah! Saat arus deras mendekat dengan cepat, sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus kabut hitam tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang mengejutkan. Kabut hitam beriak dan memperlihatkan wajah yang sedikit pucat. Dia mengerutkan kening dan melihat benda hitam pekat yang menyebar seperti air hitam di kejauhan. Dia awalnya terkejut sebelum kengerian muncul di matanya. Dia buru-buru berdiri dan berteriak dengan tegas. Hati-hati. Itu adalah semut iblis penelan batu. Bagaimana ini bisa masuk ke sini? Jeritan nyaring yang tiba-tiba terdengar langsung memecah kesunyian lembah. Lebih dari selusin sosok kabut hitam segera bangkit. Ekspresi mereka tercengang ketika mereka melihat gelombang semut hitam yang melonjak dengan cepat. Bunyikan peringatannya. Sosok hitam itu berteriak dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, gelombang sonik yang tajam keluar dari mulutnya. Setelah itu, dengan cepat dikirim ke aula besar yang tampak seperti binatang prasejarah raksasa. Swos, swos, swos. Peringatan ini baru saja dikeluarkan ketika sejumlah besar sosok hitam terus-menerus keluar dari aula besar. Ekspresi mereka berubah saat melihat gelombang semut datang dari segala arah. Semuanya, kita akan menyerang bersama dan melenyapkan semua ini. Jangan ganggu sesepuh terhormat lainnya. Seseorang berpakaian hitam, yang sepertinya memiliki kedudukan cukup tinggi, mengerutkan kening dan memandangi gelombang semut di bawah. Setelah itu, dia berteriak dengan suara yang dalam. Dimengerti, pelindung Liu. Ratusan sosok kulit hitam yang berkumpul di bawah merespon setelah mendengar ini. Segera, banyak kabut hitam aneh keluar dari tubuh mereka. Setelah itu dengan cepat menyebar menuju gelombang semut. Cici! Kabut putih muncul dari tubuh semut iblis penelan batu ketika mereka melakukan kontak. Segera, dengan cepat terkikis oleh kabut hitam. Namun, jumlah gelombang semut benar-benar terlalu mengerikan. Meski kabutnya gelap gulita, namun momentum serangan semut masih sulit dibendung. Kerutan di dahi orang berpakaian hitam di langit, yang disebut pelindung Liu, menjadi semakin erat.
Lembah ini memiliki penghalang spasial yang ditempatkan oleh yang terhormat sesepuh. Bagaimana hal-hal ini bisa masuk? Apa yang terjadi? Mengapa ada aktivitas yang begitu besar? Sementara pelindung Liu mengerutkan kening, beberapa sosok hitam bergegas keluar dari dalam aula besar. Mereka baru saja menanyakan pertanyaan mereka ketika mereka melihat semut setan penelan batu melonjak dari segala arah. Ekspresi mereka segera berubah. Semut setan penelan batu? Bagaimana mereka bisa masuk? Seorang pria berkulit gelap dan tampak serius mengerutkan alisnya. Matanya tiba-tiba menyapu lembah ini dan kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Ada yang tidak beres, semuanya tidak beres. Bang! Dia belum selesai berbicara ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, nyala api yang ganas membentuk bekas tangan tak terlihat yang dengan paksa menghancurkannya menjadi segumpal daging. Serangan musuh! Serangan musuh! Dalam sekejap, seseorang telah berubah menjadi tumpukan daging buram. Pasangan pelindung aula jiwa pulih beberapa saat kemudian dari perubahan mendadak tersebut. Ekspresi terkejut langsung muncul di wajah mereka. Jeritan tajam terdengar di dalam lembah. Cici! Pekikan baru saja terdengar ketika aura pedang tajam tiba-tiba turun dari langit. Setelah itu, mereka menembak menembus dua pelindung aula jiwa dengan kecepatan seperti kilat dan menimbulkan jeritan tajam. Aura pedang juga menebas beberapa pilar batu di luar aula besar. Bang! Aura pedang tajam baru saja jatuh ketika ruangan menjadi sedikit terdistorsi. Segera, beberapa sosok perlahan muncul di depan banyak ahli dari aula jiwa. Setelah itu, aura yang luas dan kuat meletus tanpa hambatan pada saat ini. Bang! 4 ahli Douzun meletus pada saat bersamaan. Aura tersebut secara langsung menyebabkan pasir dan batu beterbangan di dalam lembah. Tekanan kuat menyebar dari langit dan menyebabkan ekspresi beberapa ahli dari aula jiwa berubah drastis. Haha, kamu bajingan dari aula jiwa. Saatnya Anda membayar hutang Anda hari ini. Tawa nyaring terdengar di langit. Segera, beberapa angin kencang dan kencang bertiup dari langit. Setelah itu, ia dengan paksa menghancurkan lebih dari selusin ahli dari aula jiwa ke tanah. Kekuatan mengerikan telah menghancurkan mereka semua pada saat itu hingga mereka berhamburan ke angin. Haha, serang! Beberapa sosok bergegas turun dari langit. Mereka seperti harimau memasuki kawanan domba. Bahkan para pelindung itu, yang biasanya bertindak tinggi dan perkasa, hanya bisa segera mundur karena terkejut di hadapan kelompok serigala dan harimau yang ganas ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang cukup berani untuk mengambil inisiatif menyerang aula jiwa mereka. Kamu berani menimbulkan masalah di aula jiwaku? Apakah Anda mencari kematian? Pekikan terus-menerus yang bergema di lembah akhirnya menarik perhatian para tetua terhormat di dalam aula. Segera, raungan marah terdengar. Segera setelah itu, 5 sosok, ditutupi dengan aura membunuh, bergegas keluar dari dalam aula besar. Mata mereka menyapu tempat itu sebelum akhirnya berhenti pada Xiao Yan. Xiao Yan, kamu belum mati? Xiao Yan tanpa sadar mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara familiar ini. Dia melihat 5 sosok di langit. Api ungu kecoklatan keluar dari tangannya dan dia menangkap seorang ahli dari aula jiwa sebelum membakarnya hingga menjadi kehampaan. Setelah itu, dia terkekeh. Iblis tua Mugu, tidak kusangka kamu juga ada di sini. Kamu datang untuk Yao Chen, kan? Harus dikatakan bahwa keberanian kelompok Anda benar-benar tidak terbatas. Anda benar-benar berani merebut seseorang dari aula jiwa saya. Ini adalah pertama kalinya aku yang dulu menemui hal seperti itu setelah menjadi tetua terhormat. Seseorang berpakaian hitam mengangkat doupeng ke atas kepalanya dan berbicara dengan suara gelap. Dari penampilannya, dia adalah Mugu tua. Cek-cek, di luar dugaan ada orang yang familiar. Feng Zunze, kamu benar-benar belum menyerah? Douzun yang berpakaian hitam tiba-tiba tertawa dengan sikap yang gelap dan dingin di samping Mugu tua. Feng Zunze terkekeh mendengar ini. Dia melirik antipasang yang telah melonjak ke aula besar sebelum berbalik ke Xiao Yan dan berkata, "Masuk dan temukan Yao Chen. Kami akan menunda mereka." Ya. Xiao Yan mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke aula besar. Kamu benar-benar berani menyerang aula jiwaku secara acak?
Anda mencari kematian. 5 Douzun dari Aula Jiwa di Langit langsung berteriak dingin saat melihat ini. Seorang Douzun langsung mengeluarkan kabut hitam yang besar dan kuat. Kabut ini seperti ular hitam yang melesat melintasi langit dan bergegas menuju Xiao Yan. Pergi! Sosok Feng Zunze muncul di samping Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya dan angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu, ia dengan kuat menghancurkan kabut hitam yang megah. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Hari ini, beberapa dari kami akan melihat apakah grup Anda memiliki kualifikasi ini. Sepasang Douzun tertawa dengan marah. Setelah itu, mereka bergegas turun dengan cepat. Salah satu dari mereka terpisah satu sama lain dan dia bertabrakan dengan Feng Zunze sambil membawa aura pembunuh yang tajam ke seluruh tubuhnya. Kedua belah pihak segera meletus menjadi pertempuran panas yang membara. Tubuh Xiao Yan bergerak saat melihat ini. Setelah itu, dia bergegas ke udara. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat menuju aula besar. Saat mereka hendak memasuki pintu besar, ruang di depan mereka bergoyang dan seorang lelaki tua berjubah ungu pucat muncul di depan mereka tanpa ekspresi apapun. Kamu adalah Xiao Yan. Masih ingatkah kamu dengan diri mulia ini? Orang tua berpakaian ungu itu memandang Xiao Yan yang tanpa ekspresi dan bertanya. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari pihak lain. Kamu adalah bajingan tua yang telah dihancurkan oleh kekuatan batin sebanyak 2 kali? Xiao Yan tersenyum ketika dia akhirnya ingat. Ketika kekuatan batinnya 2 kali tiba di aula jiwa setelah menerobos kelasnya, dia ditemukan oleh lelaki tua ini dan diusir dari aula oleh lelaki tua itu. Aku yang dulu meremehkanmu. Dalam beberapa tahun Anda benar-benar telah berlatih hingga level bintang ke-9 Douzong. Sayangnya, namun, Anda datang ke aula jiwa untuk merebut seseorang. Ditakdirkan bahwa Anda akan dimakamkan selamanya di sini. Ekspresi lelaki tua berpakaian ungu itu berubah menjadi gelap dan dingin. Suaranya baru saja terdengar ketika lengan bajunya tiba-tiba berkibar. Langkah kakinya dengan cepat mundur 2 langkah dan api ungu kecoklatan melonjak dari telapak tangannya. Dou Qi di dalam tubuhnya tiba-tiba pecah tanpa terkendali pada saat ini. Bang! Xiao Yan tidak segera mundur kali ini. Angin tapak yang tajam disertai api hati 3000 teratai berwarna ungu kecoklatan bertabrakan dengan kejam dengan telapak tangan Douzun yang berpakaian ungu. Angin kencang bertiup saat keduanya bertabrakan. Itu mengguncang beberapa penjaga aula jiwa di sekitarnya sampai mereka berubah menjadi ketiadaan. Pilar batu besar itu juga memiliki banyak garis retakan di atasnya. Meskipun Xiao Yan telah mengedarkan Dou Qi di dalam tubuhnya secara maksimal dan dia bahkan memiliki api hati 3000 teratai, dia masih mundur 10 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Alisnya dirajut. Seorang elit Douzun memang kuat. Dibandingkan dengan kerutan Xiao Yan, ekspresi Douzun yang berpakaian ungu itu sangat jelek. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Ketika kekuatan spiritual Xiao Yan diam-diam menyelinap ke aula jiwa untuk pertama kalinya saat itu, yang perlu dilakukan Douzun hanyalah memikirkannya dan kekuatan spiritualnya telah tersebar. Kedua kalinya, dia perlu mengungkapkan dirinya dan menyerang untuk menghancurkan kekuatan batin itu. Namun, kali ketiga ini, Xiao Yan sebenarnya mampu mengandalkan kekuatan Douzong miliknya untuk menahan telapak tangan tanpa terluka. Transformasi seperti lonjakan ini menyebabkan rasa dingin yang samar melonjak tanpa sadar di dalam hatinya. Tidak peduli betapa hebatnya kamu, tempat ini akan menjadi tempat kamu mati hari ini. Niat membunuh muncul di mata Douzun yang berpakaian ungu saat dia menghirup udara dalam-dalam. Xiao Yan dapat menerima satu serangan darinya tetapi dia tidak percaya bahwa serangan pertama benar-benar dapat lepas dari tangannya. Pikiran ini terlintas di hati Douzun yang berpakaian ungu saat tubuhnya bergerak. Setelah itu, dia berubah menjadi sambaran petir yang sekali lagi melesat menuju Xiao Yan. Tepat ketika tubuhnya baru saja bergerak, sosok emas gelap turun dari langit seperti menara logam. Itu mendarat di depan Xiao Yan dan memblokir serangan Douzun yang berpakaian ungu ini. Lawanmu bukan aku. Itu dia. Xiao Yan menghadap Douzun yang berpakaian ungu dan tersenyum. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat dia langsung mengambil kesempatan untuk menyelinap ke bagian dalam aula besar. Douzun yang berpakaian ungu ingin memblokirnya tetapi boneka setan langit di depannya membuatnya takut diganggu. Segera, dia berteriak dengan marah.
pelindung aula jiwa, hentikan bocah itu. Saya tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Bab 1221 membunuh. Xiao Yan tampak seolah-olah dia tidak mendengar raungan marah dari Do Uzun yang berpakaian ungu. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram yang mengarah ke aula besar dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, dia menyerbu menuju pintu utama dan menghilang di dalam koridor. Wajah Do Uzun yang berpakaian ungu bergerak-gerak saat melihat ini. Dia baru saja akan berteriak marah ketika angin kencang yang menuju ke arahnya memaksanya untuk mengubah ekspresinya dan buru-buru menerimanya. Bahkan ia merasakan semacam tekanan pada wajah boneka emas hitam tersebut. Jika dia ceroboh, kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya hari ini. Pikiran ini melintas di hati Do Uzun yang berpakaian ungu saat Douki yang besar dan perkasa melonjak dalam dirinya. Rantai logam hitam gelap terlepas dari lengan bajunya. Setelah itu, ia melesat dan merobek langit sebelum dengan kejam menyerbu menuju boneka langit. Sementara pertempuran besar yang menggetarkan jiwa telah meletus di luar aula jiwa, Xiao Yan menjadi seperti angin sepoi-sepoi saat dia menyerbu ke bagian dalam aula. Sebelum para ahli dari aula jiwa di sepanjang jalan dapat menyerang, mereka sudah diguncang oleh kekuatan yang kuat hingga muntah darah dan mundur. Dalam sekejap, tidak ada yang berani campur tangan dan menghentikannya. Bocah, kamu berani menerobos masuk ke aula jiwaku. Apakah Anda mencari kematian? Meskipun tempat ini hanyalah aula cabang dari aula jiwa, kekuatan pertahanannya masih tidak lebih lemah dari beberapa faksi tingkat atas. Kemarahan Xiao Yan tidak berlangsung lama sebelum teriakan marah terdengar. Segera, 4 sosok bergegas dari 4 sudut berbeda. Setelah itu, mereka berdiri di jalan yang harus diikuti Xiao Yan seperti beberapa menara logam. Kabut hitam meresap ke tempat itu dan jejak aura yang sangat luas dan kuat hadir. Dari kemunculan aura ini, sebenarnya ada 4 orang yang semuanya ahli Do Uzong yang benar-benar telah mencapai level bintang 6 atau 7. Brengsek, pelindung ini memintamu untuk berhenti. Kabut hitam melonjak dari salah satu dari 4 orang setelah mereka muncul, memperlihatkan wajah tua yang menyeramkan. Matanya menatap garis hitam yang berjalan dalam kegelapan dan padat saat dia berteriak dengan suara dingin. Keempat orang itu tidak mengucapkan kata-kata tidak berguna lagi setelah teriakan itu terdengar. Mereka mengeluarkan raungan marah secara teratur. Kabut hitam yang megah muncul dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, kabut hitam berkumpul dan seketika berubah menjadi ular piton hitam raksasa berukuran ratusan kaki. Ia meraung ke arah langit dan mengayunkan ekornya yang besar, membawa tekanan angin kencang yang menghantam Xiao Yan dengan keras. Tekanan angin kencang mengguncang tanah keras menjadi bubuk kemanapun ular piton raksasa hitam itu lewat. Banyak garis retakan melewati tempat itu dan menyebar secepat kilat. Hanya 4 pelindung yang berani menghentikanku? Senyuman dingin melintas di wajah Xiao Yan saat dia berhadapan dengan 4 pelindung aula jiwa yang cukup kuat, menghentikannya. Tubuh yang maju ke depan bahkan tidak berhenti sedikit pun. Api coklat keunguan dengan cepat keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, ia berubah menjadi naga api raksasa berwarna ungu kecoklatan. Ekor naga diayunkan dan kecepatan serangan ke depan Xiao Yan tiba-tiba meningkat. Setelah itu, menjadi seperti meteorit yang bertabrakan dan bertabrakan dengan kejam dengan ular piton raksasa hitam. Keluar! Tabrakan dahsyat ini langsung meledak menjadi ledakan yang mengejutkan jiwa. Riak energi menyapu dari titik tumbukan seperti badai. Beberapa pilar batu besar di sekitarnya tiba-tiba retak di tengah suara retakan. Penjaga aula jiwa di dekatnya juga terpengaruh oleh riak energi yang mengerikan ini. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus di tengah pekikan yang menyedihkan. Akhirnya, mereka menabrak tembok hitam gelap. Mereka langsung terguncang menjadi segumpal daging cincang yang buram dan berdarah di tengah gelombang suara pecah. Riak energi menyebar dan ekspresi keempat pelindung aula jiwa berubah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mundur ketika riak energi muncul. Setelah itu, benda itu bertabrakan dengan keras ke tubuh mereka. Blaar! Kabut hitam pekat di atas mereka berempat segera menjadi tipis setelah mengalami pukulan berat semacam ini. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur. Tubuh mereka perlahan menjadi stabil setelah bergesekan dengan tanah selama hampir 100 meter. Namun, mereka tidak lagi mempunyai kekuatan untuk berdiri. Belalang sedang mencoba memblokir mobil. Serangan kuat itu memaksa keempat Do Uzong mundur.
Setelah itu, Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Cahaya ganas segera muncul di matanya. Jarinya menjentikan dan 4 api ungu kecoklatan keluar. Selanjutnya, ia menabrak 4 pelindung aula jiwa yang terluka parah. Suhu yang mengerikan dari api 3000 hati teratai menyebabkan jeritan menyedihkan keluar dari mereka berempat. Akhirnya, kabut hitam menyebar di tengah pekikan menyedihkan yang mengguncang bumi, memperlihatkan 4 tubuh spiritual yang agak ilusi. Kamu juga merupakan tubuh spiritual, namun kamu membantu menyakiti sesama saudaramu. Kamu harus mati. Nada suara Xiao yang tiba-tiba menjadi padat saat dia menghadapi 4 jiwa yang memiliki wajah ketakutan. Dia mengepalkan tangannya. Kekuatan batin yang besar dan kuat melonjak dari antara kedua alisnya. 3 tubuh spiritual di udara segera mengeluarkan, ledakan, dan hancur menjadi ketiadaan. Xiao Yan menyedot dengan tangannya setelah menggunakan taktik seperti kilat untuk membunuh 3 pelindung aula jiwa. Jiwa pelindung aula jiwa terakhir tersedot ke telapak tangannya. Setelah itu, dia berbicara dengan nada seram. Di manakah jiwa-jiwa itu dipenjara? Anda hanya memiliki 1 kesempatan. Jika tidak, nasibmu akan sama dengan ketiga orang itu. Kengerian di wajah pelindung aula jiwa semakin pekat saat dia melihat ekspresi menyeramkan menutupi wajah Xiao Yan. Dia diam-diam mengeluarkan teriakan pahit di dalam hatinya. Kenapa dia melangkah maju dan mencegat iblis ini? Bicara! Ekspresi Xiao Yan samar-samar mengandung kebiadaban. Feng Zunze dan yang lainnya mengulur waktu untuknya di luar. Dia tidak punya banyak waktu luang untuk disia-siakan. Kunci di aula jiwa, pelindung aula jiwa berbicara dengan nada ketakutan. Saat ini, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Ketiga temannya sebelumnya telah diuapkan oleh Xiao Yan menjadi kehampaan di depan matanya. Itu adalah kekalahan yang nyata. Tidak mungkin untuk menghidupkan kembali mereka tidak peduli apa yang dilakukan seseorang. Katakan padaku jalannya. Kalau tidak, mati. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia berbicara. Belok kiri ke depan, pelindung aula jiwa segera merespon setelah mendengar ini. Kaki Xiao Yan menginjak tanah setelah mendengarkan kata-kata ini. Dia sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju area dalam aula besar dengan cara yang seperti kilat. Dengan pelindung aula jiwa yang memberitahunya jalannya, sisa perjalanan menjadi sedikit lebih santai. Namun, dia masih dihalangi oleh banyak ahli aula jiwa sepanjang perjalanannya. Ada cukup banyak pakar kelas Douzong di sepanjang perjalanan. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, pada dasarnya mustahil baginya untuk menghadapi lawan di bawah kelas Douzun. Meskipun orang-orang ini berjumlah besar, mereka dikalahkan dengan relatif cepat di bawah api 3000 hati teratai milik Xiao Yan yang tak tertandingi. Xiao Yan bisa dianggap telah mengalami banyak pertempuran berdarah sepanjang perjalanannya. Berdasarkan perkiraan kasarnya, kemungkinan jumlah pelindung aula jiwa yang tewas di tangannya sepanjang rute ini setidaknya 10. Sulit baginya untuk mentabulasikan mereka yang bahkan lebih lemah. Lagi pula, yang diperlukan hanyalah sebuah tamparan dan para penjaga aula jiwa yang lebih lemah itu langsung ditelan oleh api hati 3000 teratai hingga tidak ada ampas yang tersisa. Namun, kekuatan pelindung ini tidak terlalu kuat. Yang terkuat hanya sekitar bintang 7 Douzong atau lebih. Mereka yang lebih kuat segera melarikan diri. Xiao Yan bisa membunuh mereka jika dia mengejar, tapi tujuan utamanya saat ini adalah mencari Yao Lao. Dia tidak bisa membuang waktu untuk hal ini. Kemanapun Xiao Yan lewat saat dia maju ke depan menjadi berantakan total. Mayat menutupi lantai. Saat ini, Xiao Yan seperti dewa pembunuh. Aura pembunuhan yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap kali nyala api ungu kecoklatan melonjak, itu akan disertai dengan jeritan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, api surgawi baru yang lahir setelah menelan 3000 api terbakar juga telah menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Hampir tidak ada yang mampu menghentikan langkah kaki Si di sepanjang jalan. Bang! Di koridor yang luas, Xiao Yan tanpa ekspresi memasukkan tangan yang ditutupi api ungu kecoklatan ke dalam peti aula pelindung roh. Dia melihat tubuh yang terakhir, yang perlahan-lahan menguap. Setelah itu, dia secara acak membuang tubuhnya ke samping seolah-olah sedang membuang sampah. Dia melirik ke arah jiwa pelindung, yang dia pegang di tangan kirinya, dan berbicara dengan suara sedingin es. Berapa jauh lagi?
Aula pengunci jiwa berada di ujung koridor, aula pelindung jiwa berbicara dengan hati yang ketakutan. Pembunuhan yang dilakukan Xiao Yan di sepanjang jalan telah menyebabkan rasa dingin menyebar jauh di dalam jiwanya. Orang yang menakutkan ini kemungkinan besar adalah seseorang yang hanya bisa ditangani oleh tetua terhormat. Namun, semua tetua terhormat di aula saat ini sedang tertunda di luar. Xiao Yan sedikit mengangguk. Ekspresinya menjadi lebih gelap dan dingin. Hati pelindung aula jiwa terasa dingin setelah merasakan perubahan ekspresi Xiao Yan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan lepas dari tangan Xiao Yan. Namun, bahkan sebelum dia bisa berlari dalam jarak tertentu, angin panas bertiup dari belakangnya sebelum menelannya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan akhirnya bertepuk tangan dengan ekspresi dingin. Dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap anggota aula jiwa. Selama dia memikirkan tentang tubuh spiritual yang telah ditangkap oleh orang-orang ini, dia tidak akan merasakan beban apapun di hatinya ketika dia membunuh orang-orang ini. Mata Xiao Yan melihat ke arah ujung koridor setelah melenyapkan orang ini. Ada pintu besi hitam gelap di tempat itu. Pintu ini saat ini tertutup rapat. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan aura aneh menyebar dari belakangnya. Dou Qi diam-diam beredar di sekitar tubuh Xiao Yan sambil sedikit mempercepat langkahnya. Setelah itu, dia sampai di luar pintu hitam. Rasa dingin muncul di matanya saat dia melambaikan lengan bajunya. Api ungu kecoklatan muncul dari lengan bajunya. Setelah itu, ia membentur pintu besi dengan keras. Bang! Terlepas dari seberapa kerasnya pintu besi itu hanya bisa langsung hancur karena serangan ganas ini. Setelah itu, pemandangan di balik pintu besi muncul di hadapan Xiao Yan. Itu adalah lapangan yang sangat luas. Pilar batu setinggi 1000 kaki berdiri di atas alun-alun, menopang langit. Rantai hitam menyebar seperti jaring laba-laba. Gugus cahaya yang tak terhitung jumlahnya digantung di ujung rantai ini. Bagian dalam kelompok cahaya dipenuhi dengan tubuh spiritual ilusi. Meskipun Xiao Yan telah melihat situasi seperti ini 2 kali, dia tanpa sadar menghirup udara sejuk ketika dia mengamatinya secara menyeluruh dari sudut pandang tubuh aslinya. Xiao Yan perlahan berjalan ke alun-alun yang dipenuhi aura kematian yang aneh. Dia berhenti di platform batu yang menjulang tinggi jauh di dalam alun-alun. Ada sekelompok cahaya yang sangat terang di tempat itu. Aura yang menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan bergetar diam-diam menyebar dari tempat itu. Tubuh Xiao Yan seperti anak panah yang meninggalkan busurnya saat kakinya menekan tanah dengan lembut. Ia melaju melintasi alun-alun dengan cara yang seperti kilat. Setelah beberapa tarikan napas, ia muncul di platform datar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke dalam gugus cahaya. Seorang lelaki tua dengan rantai besar menempel di anggota tubuhnya duduk di sana. Mata Xiao Yan menjadi merah. Lututnya ditekuk sebelum dia berlutut di platform batu. Suaranya mengandung suara serak yang membuat seseorang berduka. Guru, murid ini ada di sini. Bab 1222 Hantu Tua Saising. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat Yao Lao secara pribadi sejak Yao Lao ditangkap saat itu. Sosok tua berambut putih itu tidak lagi memiliki ketenangan saat ini. Yang dia miliki hanyalah kelemahan seorang lelaki yang sudah sangat tua. Semua ini adalah sumber sakit hati Xiao Yan. Nyawa Yao Lao mungkin tidak akan dirugikan selama tahun-tahun ini karena dia telah mendarat di tangan aula jiwa. Namun, jelas dia tidak hidup dengan baik. Saat Xiao Yan berlutut di tanah, mata Yao Lao, yang berada di dalam gugus cahaya, sedikit bergetar. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Mata keruh menatap mata merah pemuda di depannya. Dia terkejut sesaat sebelum senyuman lemah dan senang perlahan muncul di wajahnya. Suaranya serak saat dia berkata, "Anak kecil, akhirnya tumbuh dewasa." Xiao Yan bisa dikatakan hanyalah seorang pemuda dengan semangat yang membumbung tinggi dan ketajaman yang tajam ketika mereka berpisah saat itu. Namun, dalam beberapa tahun ini, generasi muda saat itu sudah berkembang sedemikian rupa. Kalimat singkat ini menyebabkan sakit hati yang dirasakan Xiao Yan mencapai puncaknya. Dia mengusap matanya dan dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya. Saat ini, dia berada di tempat yang sangat berbahaya dan tidak punya banyak waktu untuk mengejar ketinggalan. Semuanya bisa dibicarakan setelah dia berhasil meninggalkan pegunungan jiwa kematian. Xiao Yan perlahan berdiri. Matanya menyapu gugus cahaya.
Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas gugus cahaya. Kekuatan batin yang besar dan kuat segera melonjak dari antara alisnya seperti air banjir. Riak tak terlihat muncul di gugus cahaya. Riak menyebar dari titik yang bersentuhan dengan telapak tangan Xiao Yan sebelum menutupi seluruh gugus cahaya. Kekuatan spiritual ini memiliki sedikit aroma keadaan jiwa. Meski Yao Lao saat ini sangat lemah, dia masih punya pengalaman. Ketika Xiao Yan menunjukkan kekuatan spiritualnya, Yao Lao segera merasakan perasaan familiar dari dalam. Kejutan dengan cepat melintas di matanya. Segera, dia merasa lebih bahagia. Prestasi Xiao Yan saat ini jauh melampaui ekspektasinya. Setelah dia ditangkap saat itu, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Xiao Yan tidak memiliki siapapun untuk mengajarinya, sehingga negaranya tidak dapat maju. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya meremehkan potensi Xiao Yan. Hancur! Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat riak tak kasat mata yang semakin padat di gugus cahaya. Blaar! Setelah suaranya terdengar, gugus cahaya itu segera berguncang dan mengeluarkan ledakan dan pecah di tengah suara kecil. Guru, kamu baik-baik saja. Xiao Yan buru-buru membantu Yao Lao bangkit dari tanah setelah memecahkan gugus cahaya. Matanya langsung melihat keempat ular piton besar berwarna hitam seperti rantai. Tinjunya tanpa sadar mengepal. Bajingan dari aula jiwa ini. Ini adalah rantai kunci jiwa. Mereka secara khusus digunakan untuk menahan jiwa. Hal ini sangat sulit. Tidak mudah untuk menghancurkannya, Yao Lao melihat rantai di lengannya dan tanpa sadar tertawa. Dia berkata, namun, orang-orang ini benar-benar memikirkan diriku yang dulu. Mereka sebenarnya menggunakan yang sebesar itu? Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Tangannya menyentuh rantai logam dan semacam rasa dingin yang pekat muncul di telapak tangannya. Namun, aura gelap dan pekat ini baru saja memasuki tubuhnya ketika dimurnikan menjadi ketiadaan oleh api hati 3000 teratai. Telapak tangan Xiao Yan meraih rantai itu. Api ungu kecoklatan segera meletus dari telapak tangannya. Setelah itu, dia membakar rantai logam hitam pekat itu hingga yang terakhir mengeluarkan gelombang asap putih. Ini, Yao Lao terkejut saat melihat nyala api ungu kecoklatan di telapak tangan Xiao Yan. Segera, dia memahami sesuatu. Kegembiraan muncul di matanya saat dia dengan lembut bertanya. Kamu telah menelan api surgawi yang lain? Ya, itu adalah 3000 api yang membara. Xiao Yan tertawa. Sepertinya pertemuanmu selama beberapa tahun ini juga luar biasa, Yao Lao menghela nafas secara emosional. Seorang alkemis biasa bahkan mungkin tidak menemukan satupun api surgawi sepanjang hidup mereka. Tidak disangka Xiao Yan bisa menemukannya berkali-kali. Xiao Yan tersenyum. Api ungu kecoklatan di tangannya tiba-tiba menguat. Suhu tinggi yang mengerikan langsung membakar dan menyebarkan warna hitam pada rantai logam. Selain itu, simbol-simbol aneh pada rantai logam juga tersebar saat ini. Kraak! Xiao Yan mengepalkan tangannya dengan keras setelah simbol itu menghilang. Rantai logam itu retak dengan kuat. Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan ketika dia melihat api hati 3000 teratai memiliki kekuatan seperti itu. Dia buru-buru melanjutkan dengan cara ini dan 3 rantai ular piton besar lainnya juga terbakar dan putus. Xiao Yan melepaskan rantai yang terbakar dari Yao Lao. Kehilangan hal-hal aneh ini, ekspresi lemah di antara alis Yao Lao sedikit mereda. Meski tubuhnya masih lelah, namun kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Yao Lao dengan lembut menggerakkan pergelangan tangannya. Dia melihat rantai aneh yang akhirnya terlepas dari tubuhnya. Dia sedikit meratap karenanya. Tidak disangka dia, Yao Chen, benar-benar memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ayo pergi. Aula jiwa ini sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Yang terbaik adalah pergi dulu. Yao Lao melihat sekelilingnya. Aula jiwa terkunci ini masih dipenuhi dengan aura jahat yang pekat. Itu juga memancarkan aroma kematian yang kaya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya tiba-tiba melirik ke arah kelompok cahaya yang memenuhi aula besar. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia berkata. Karena saya di sini, saya juga harus menghancurkan tempat ini dan membiarkan jiwa-jiwa ini melarikan diri. Ini juga akan menciptakan kekacauan di aula jiwa.
Xiao Yan mengepalkan tangannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Nyala api ungu kecoklatan memanjang, berubah menjadi cambuk api. Cambuk itu bergetar dan melengkung di udara sebelum diayunkan dengan kuat ke rantai hitam di tengah aula besar. Namun, cambuk api ini hendak melakukan kontak dengan rantai hitam di udara ketika ruangan tiba-tiba menjadi padat. Cambuk api itu sepertinya menempel di dinding spasial, mengeluarkan suara yang jelas sebelum memantul kembali. Masih ada ahli dari aula jiwa. Cepat pergi. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresinya sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Xiao Yan pulih hampir seketika ketika dinding spasial yang tak terlihat muncul. Yao Lao tidak perlu mengingatkannya. Dia meraih Yao Lao dan tubuhnya berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke arah luar aula besar. Haha, Yao Chen, kamu telah menemukan murid yang baik. Dia sebenarnya berani datang ke aula jiwaku untuk merebut seseorang. Bahkan diriku yang dulu harus memuji keberanian ini. Sosok Xiao Yan mundur dengan eksplosif sementara tawa tiba-tiba bergema di bagian dalam aula besar. Segera, ruang tempat Xiao Yan mundur tiba-tiba menjadi terdistorsi dan berubah menjadi penghalang tak terlihat. Ci! Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah ketika dia merasakan penghalang terbentuk di belakangnya. Kakinya menginjak tanah dan dia dengan kuat menstabilkan tubuhnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan di udara yang ditutupi rantai hitam. Kaki yang terakhir menginjak rantai saat dia tersenyum melihatnya. Orang ini sebenarnya juga seorang Gaozun? Xiao Yan meliriknya dan hatinya langsung tenggelam. Hal yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Para ahli dari aula jiwa yang menjaga tempat ini tidak hanya terdiri dari 5 Gaozun dari intelijen yang mereka kumpulkan. Hantu tua Sai Xing. Anda sebenarnya di sini juga? Yao Lao memandang lelaki tua ini. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Haha, ketua aula sangat menghargaimu. Oleh karena itu, dia juga mengirimku ke sini. Hanya saja kamu tidak menemukanku. Orang tua yang dipanggil hantu tua Sai Xing tersenyum tipis. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, lagi pula, aku yang dulu berencana memancing ikan yang besar. Kamu tahu aku akan datang? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum dingin. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat, hantu tua Sai Xing tertawa dan menjawab. Kamu adalah ikan besar. Ketertarikan ketua aula padamu bahkan lebih besar dari Yao Chen. Tentu saja, yang saya maksud adalah, kunci, klan Xiao. Benda itu pasti ada bersamamu. Meskipun ayahmu menolak mengatakan apapun meskipun dia dipukuli sampai mati, orang yang paling menonjol di klan Xiao saat ini adalah kamu. Akan lebih aman jika kuncinya diletakkan bersama Anda. Ayah. Hati Xiao Yan sedikit bergetar. Niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Bajingan ini berasal dari aula jiwa. Sepertinya mereka telah melukai semua saudaranya. Jangan bertengkar dengannya. Teruskan. Anda bukan tandingannya. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan yang kaku. Xiao Yan mengertakkan gigi dan mengangguk. Hantu tua Sai Xing ini selalu tersenyum. Namun, Xiao Yan bisa merasakan bahwa orang ini bahkan lebih menakutkan daripada Mugu tua. Saat ini, dia dapat dianggap telah jatuh ke dalam lingkungan yang sangat berbahaya. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, lupakan membawa pergi Yao Lao, bahkan dia sendiri akan jatuh di tempat ini. Karena aku yang dulu telah mengungkapkan diriku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat? Hantu tua Sai Xing tertawa. Tangan putih tuanya terulur dari balik lengan bajunya. Kabut hitam yang luas dan kuat melonjak dan langsung diaglomerasi menjadi cetakan kabut hitam setinggi 100 kaki. Telapak tangan itu menghantam Xiao Yan dengan keras. Aduh. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah setelah mendengar suara angin kencang yang mengerikan yang dikirimkan. Segel tangannya juga mulai berubah dengan cepat. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Teriakan dingin segera terdengar di hati Xiao Yan. Auranya juga tiba-tiba melonjak saat ini. Api ungu kecoklatan keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi naga api. Ia meraung dan bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan itu. Bang!
Ledakan yang mengguncang bumi bergema di bagian dalam aula besar. Gelombang udara yang menakutkan dengan paksa memutuskan beberapa rantai hitam di dekatnya. Beberapa kelompok cahaya juga dikirim terbang. Ketika gugusan cahaya itu pecah, mereka memperlihatkan beberapa tubuh spiritual, yang wajahnya masih merasakan sedikit rasa sakit dan kehilangan. Gelombang udara menyebar. Xiao Yan juga terus mundur lebih dari selusin langkah. Darah mengalir di dalam tubuhnya saat ekspresi serius melintas di matanya. Kekuatan hantu tua Zhai Xing ini sangat menakutkan. Berdasarkan tebakannya, setidaknya sudah mencapai level bintang 5. Dengan kata lain, lelaki tua ini seharusnya disebut Tianzun dari Aula Jiwa. Hantu tua ini memiliki kekuatan Douzun bintang 5 puncak. Jangan melawan dia secara langsung. Yao Lao dengan cepat berkata setelah melihat Xiao Yan dipaksa kembali. Guru, masuklah ke dalam cincin. Serahkan sisanya padaku. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Yao Chen kaget saat mendengar ini. Dia segera mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya yang mengalir ke dalam cincin hitam gelap di jari Xiao Yan. Jika dia berada di puncaknya, tentu tidak akan sulit untuk mengalahkan hantu tua Zhai Xing ini. Namun, kondisinya saat ini sangat lemah dan dia tidak dapat membantu Xiao Yan. Yang akan dia lakukan hanyalah menjadi beban utama. Kilatan tajam terlihat di mata Xiao Yan saat dia melihat Yao Lao memasuki cincin. Tidak peduli siapa yang menghentikannya hari ini, dia pasti akan membawa Yao Lao menjauh dari tempat mengerikan ini. Dia akan membunuh siapa saja yang menghentikannya. Bab 1223 tertipu. Hehe. Apakah kamu akhirnya akan berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawamu? Aku yang dulu sangat ingin melihat apakah ada orang di klan Xiao saat ini yang masih memiliki aura mendominasi sejak Xiao Xuan masih hidup. Hantu tua Zhai Xing tanpa sadar tertawa setelah melihat Xiao Yan menahan Yao Lao di dalam cincinnya. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Douk yang besar dan perkasa di dalam nadinya meraung dengan liar, tampak seperti banyak naga api. Saat ini dia tidak diragukan lagi berada pada kondisi di mana dia melepaskan kekuatannya ke puncaknya setelah menelan 3.000 api terbakar. Tentu saja, dia juga mengerti jika dia tidak melepaskan seluruh kekuatannya di hadapan hantu tua Zhai. Serahkan kunci klan Xiao kepada aku yang lama dan aku yang lama bisa menyelamatkan hidupmu. Hantu tua Zhai dengan kekuatan Douzun bintang 5 puncak, dia tidak perlu sedikit pun takut pada Xiao Yan. Kesenjangan yang sangat besar antara kelas mereka sudah cukup baginya untuk melihat Xiao Yan sebagai seekor semut. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya saat menghadapi kata-kata hantu tua Zhai Xing. Dia benar-benar mengabaikannya. Matanya melihat sekeliling saat dia mencari cara untuk menerobos. Jika aku yang dulu mau melakukannya sendiri, hantu tua Zhai Xing menghela nafas saat melihat ini. Tangannya terulur dan kelima jarinya menghadap Xiao Yan. Segera, jarinya bergetar dan 5 kabut hitam keluar dari ujung jarinya. Setelah itu, ia diaglomerasi menjadi rantai hitam aneh di tengah suara benturan. Rantai itu melingkar di udara sebelum mengeluarkan suara, "Ci," dan langsung menembus kehampaan. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Xiao Yan. Serangan tiba-tiba seperti kilat ini juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Cahaya perak berkedip-kedip di bawah kakinya dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah karena tidak cukup cepat. Ci! Rantai itu dengan kuat menembus ke bawah dari udara. Setelah itu, ia menempel di depan Xiao Yan dan melewatinya. Akhirnya, ia dengan kejam dimasukkan ke dalam bebatuan hitam yang keras. Berguncang sedikit dan bebatuan di sekitarnya langsung retak, membentuk banyak garis retakan. Reaksimu tidak buruk. Hantu tua Zhai Xing terkekeh. Dia menjentikkan jarinya dan rantai itu terangkat secepat kilat. Ia menjadi seperti ular berbisa karena membawa angin kencang yang menyapu seluruh titik mematikan di sekitar tubuh Xiao Yan. Serangan berantai memiliki kecepatan yang sangat mengerikan. Banyak bayangan yang tersisa di langit, menyebabkan seseorang kesulitan bertahan melawannya. Terang! 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 Xiao Yan mengepalkan tangannya saat menghadapi serangan hantu tua Zhai Xing. Penguasa Xuan berat muncul dengan cepat. Tubuh penguasa bergerak, membentuk pertahanan bayangan penguasa padat yang menerima semua serangan berantai. Terang! Rantai itu dengan kuat menekan penggaris yang berat.
Gelombang kekuatan yang mengerikan itu secara langsung menyebabkan kaki Xiao Yan bergesekan dengan tanah dan membentuk bekas luka yang dalam. Itulah satu-satunya hal yang membuatnya stabil secara bertahap. Tangannya bahkan sedikit terasa mati rasa. Seorang ahli di puncak kelas Douzun bintang 5 benar-benar menakutkan. Setelah percakapan singkat, Xiao Yan juga dengan jelas memahami kekuatan hantu tua Saixing ini. Kesungguhan segera muncul di hatinya. Sepertinya tidak akan semudah yang dia bayangkan jika dia ingin berhasil membebaskan dirinya hari ini. Dengan mampu menerima serangan dari diriku yang dulu dengan kekuatan Douzong bintang 9. Harus dikatakan bahwa kamu unik, hantu tua Saixing memandang Xiao Yan dengan wajah serius. Dia tersenyum dan tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan perlahan. Dia seperti binatang buas yang hendak makan. Namun, aku yang dulu tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu bersamamu. Setelah menghabisimu, aku yang dulu masih harus menghabisi orang-orang merepotkan di luar itu, hantu tua Saixing tertawa. Kakinya melangkah maju dengan lembut. Setelah itu, ruang itu bergoyang dan tubuhnya menghilang seketika. Xiao Yan merasakan tangan keriput dengan lembut terulur dari ruang kosong di sampingnya saat hantu tua Saixing menghilang. Setelah itu, ia mencekik tenggorokannya. Tangan kering yang terlipat ini mungkin tidak tercakup dalam douki tetapi bekas luka spasial berwarna hitam gelap langsung terbentuk di manapun ia melewatinya. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Langkah kakinya segera ditarik kembali dan penggaris berat di tangannya ditebang dengan keras ke bawah dalam sekejap. Tsunami yang membelah api. Xiao Yan berteriak dengan marah di dalam hatinya. Cahaya penggaris selebar ratusan kaki langsung ditembakkan dari ujung penggaris. Setelah itu, ia menusuk ke tangan yang keriput. Namun, angin yang tampaknya kencang ini hanya menyebabkan angin kencang sedikit bergetar. Segera setelah itu, tangan itu meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap, itu sudah muncul di depan Xiao Yan dan dengan lembut menghantam dadanya. Telapak tangan ini sangat cepat. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Pada saat kritis ini, penggaris beratnya ditempatkan secara vertikal di depan tubuhnya. Terang! Tangan keriput itu dengan lembut mendarat di penggaris yang berat itu dan suara yang jernih segera muncul. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat keduanya bertabrakan. Kayu bakar yang tampak setipis tulang tampak seperti gunung. Itu sangat berat. Pada saat terjadi kontak, tangan Xiao Yan mengeluarkan sedikit suara tulang yang ditekan. Bang! Kaki Xiao Yan tertanam dalam ke dalam batu di bawah kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, batu keras itu seperti tahu, tampak sangat rapuh. Xiao Yan dengan paksa menerima telapak tangan ini dari hantu tua Saixing. Darah di dalam tubuh Xiao Yan menjadi semakin bergejolak. Penguasa beratnya segera dibalik dan kakinya menginjak tanah. Tubuh Xiao Yan menempel di tanah saat dia buru-buru mundur. Setelah itu, dia menginjak tanah dan menegakkan tubuhnya. Dia melihat ke arah penguasa Xuan berat, dan terkejut saat mengetahui bahwa ada bekas telapak tangan yang dangkal yang tertinggal. Meski cetakan telapak tangannya tidak dalam, itu masih cukup mengejutkan Xiao Yan. Penguasa Xuan berat telah menjadi senjatanya selama ini. Dia sangat yakin tentang kekerasan yang terakhir ini. Namun, hantu tua Saixing ini adalah orang pertama yang mampu meninggalkan bekas telapak tangan di atasnya. Sungguh orang yang tangguh, ruang beberapa puluh kaki di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Sosok hantu tua Saixing perlahan muncul. Dia melirik penggaris berat di tangan Xiao Yan dan tersenyum tipis. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menatap lelaki tua ini. Pada saat ini, dia harus meninggalkan aula kunci jiwa terlebih dahulu. Segalanya mungkin akan lebih mudah setelah dia mencapai luar dan mendapat bantuan dari dokter peri kecil dan yang lainnya. Jika dia terus terjerat di tempat ini, cepat atau lambat dia akan dihabisi sampai mati oleh lelaki tua ini. Bahkan Xiao Yan, yang telah mengaktifkan perubahan 3 misterius, tidak akan mampu memblokir serangan tingkat itu berkali-kali. Hehehehe, jangan main-main. Tidak ada gunanya di depan kekuatan absolut. Hantu tua Saixing tertawa, sepertinya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan. Setelah itu, jari kakinya menempel di tanah dan dia menyerang Xiao Yan seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kali ini, senyuman di wajahnya menjadi lebih tebal. Jelas, dia tidak berniat untuk terus menyeretnya keluar bersama Xiao Yan. Xiao Yan juga merasakan perubahan pada hantu tua Saixing.
Cahaya perak menyala di bawah kakinya dan tubuhnya terhuyung mundur. Saat dia mundur, nyala api ungu kecoklatan dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dengan cepat berubah menjadi teratai api yang indah. Gelombang energi yang sangat liar dan ganas menyebar dari teratai api. Setelah kekuatan spiritualnya menerobos ke keadaan jiwa, kecepatan Xiao Yan mengaglomerasi api teratai yang berapi-api juga menjadi semakin halus. Teratai api bisa terbentuk hanya dengan satu pikiran. Xiao Yan dengan kejam melemparkan teratai api ungu kecoklatan ke arah hantu tua Zai Xing setelah muncul. Setelah itu, sosoknya yang mundur dengan cepat menjadi lebih cepat. Bang! Teratai api tiba-tiba meledak seperti guntur ketika jaraknya hanya 5 kaki dari hantu tua Zai Xing. Itu bergema di atas langit dan gelombang api yang mengerikan menyapu. Ia mengguncang beberapa pilar penyangga langit di aula besar ini hingga muncul banyak garis retakan yang terlihat dengan mata telanjang. Seluruh alun-alun hancur hingga hancur berantakan. Xiao Yan tidak rileks sedikit pun setelah teratai api meledak. Dia sadar bahwa hanya dengan mengandalkan api teratai Buddha marah ini, mustahil untuk benar-benar membunuh hantu tua Zai Xing. Harapannya tidak salah. Begitu ledakan teratai api terjadi, sesosok sesepuh perlahan keluar dari gelombang api. Xiao Yan meliriknya dan menemukan bahwa itu adalah hantu tua Zai Xing. Namun, pakaiannya telah robek saat ini. Sekilas, dia tampak sedikit sengsara. Jelas sekali, kekuatan teratai api telah melebihi ekspektasinya. Kamu memang layak menjadi seseorang dari klan Xiao. Hanya dengan kekuatan Do Uzong bintang 9 kamu bisa menampilkan serangan sekuat itu. Hantu tua Zai Xing mulai menatap Xiao Yan. Ekspresi padat melintas di wajahnya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Sebuah cahaya muncul di matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya terangkat dan banyak cahaya api berwarna ungu kecoklatan keluar dari dalam tubuhnya dan meledak secara eksplosif. Bang! Teratai api tiba-tiba meledak seperti guntur ketika jaraknya hanya 5 kaki dari hantu tua Zai Xing. Itu bergema di atas langit dan gelombang api yang mengerikan menyapu. Ia mengguncang beberapa pilar penyangga langit di aula besar ini hingga muncul banyak terang. 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 Cahaya api keluar dan dengan kejam membelah rantai padat yang tergantung di udara di dalam aula besar. Rantai ini tidak merepotkan seperti rantai yang menjebak Yao Lao. Semuanya retak dengan api yang menembusnya. Setelah itu, kumpulan cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula besar itu dengan tenang hancur. Banyak jiwa yang tampak sakit dan tersesat perlahan membuka matanya. Jiwa-jiwa ini tercengang saat mereka membuka mata. Setelah itu, dia tiba-tiba memahami sesuatu. Segera, teriakan bergema di tempat itu dan mereka semua melarikan diri dari aula besar dengan cara yang kacau. Anda mencari kematian. Hantu tua Zai Xing mengalami perubahan ekspresi saat melihat Xiao Yan benar-benar berani melepaskan begitu banyak jiwa. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir ke arah yang terakhir. Xiao Yan mendengus dingin saat dia melihat hantu tua Zai Xing bergegas mendekat dengan aura membunuh di sekujur tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya dan 3 manik ungu kehitaman muncul di dalamnya. Anehnya, itu adalah manik petir api yang telah disempurnakan oleh Xiao Yan menggunakan 3.000 api terbakar di dalam wilayah bintang. Astaga! Xiao Yan mengayunkan lengannya. 3 manik petir api membentuk-bentuk segitiga saat mereka bergegas menuju hantu tua Zai Xing. Setelah itu, mereka tiba-tiba meledak ketika jaraknya sekitar 10 kaki dari yang terakhir. Bang! Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba meledak di udara. Cukup banyak rantai hitam di sekitarnya yang putus. Segera, jiwa-jiwa mulai menari di seluruh aula besar. Setelah itu, mereka menyerbu dan meninggalkan aula. Hantu tua Zai Xing bergegas keluar dari dalam gelombang udara yang menakutkan. Pada saat ini, ada sedikit kemarahan di wajahnya. Taktik aneh Xiao Yan ini bahkan membuatnya menderita kerugian. Bajingan! Semua jiwa ini telah melarikan diri. Kalau begitu, aku akan menganggapmu sebagai kompensasi. Bintang memetik tangan. Ada uap hitam yang menempel di wajah hantu tua Zai Xing. Tangan kanannya tiba-tiba membengkak saat ini. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Xiao Yan dengan gaya seperti hantu. Tangan besarnya tiba-tiba meraih dan ruang di sekitar Xiao Yan mengeras.
Segera, yang terakhir hanya bisa menyaksikan tangan besar ini dengan cepat membesar di depannya. Anak kecil Xiaoyan, ini sudah berakhir. Hantu tua Zaising memperlihatkan senyuman garang di wajahnya. Segera, dia mengepalkan tinjunya secara tiba-tiba. Ruang di sekitar Xiaoyan runtuh hampir seketika. Ketika ruang itu runtuh, daging dan darah kabur yang diharapkan oleh hantu tua Zaising tidak muncul. Tubuh Xiaoyan mengeluarkan ledakan di matanya dan berubah menjadi ketiadaan. Adegan ini menyebabkan hantu tua Zaising tercengang. Sejak kapan kekuatan tangan memetik bintang menjadi begitu menakutkan? Tidak, ini palsu. Namun, hantu tua Zaising ini juga merupakan orang yang sangat tua dan berpengalaman. Dia tiba-tiba pulih setelah dikejutkan sesaat di kepalanya. Matanya buru-buru beralih ke pintu keluar kunci aula jiwa. Sesosok telah melarikan diri dari tempat itu seperti monyet yang gesit. Dari penampilan belakang, siapa lagi selain Xiaoyan? Ekspresi hantu tua Zaising begitu muram hingga menakutkan setelah melihat sosok Xiaoyan menghilang. Ia tidak menyangka akan dibodohi oleh generasi muda sedemikian rupa saat ini. Xiaoyan, aku yang dulu akan melihat kemana kamu bisa lari hari ini. Raungan kemarahan yang rendah dan dalam langsung bergema di aula besar. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1224 Situasi. Tubuh Xiaoyan tidak berhenti sejenak meskipun dia mendengar raungan kemarahan yang ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh. Api ungu kecoklatan berlama-lama di sekujur tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti binatang api yang mengamuk. Penjaga yang tersisa di dalam aula jiwa buru-buru menghindar ketika mereka melihat serangan iblis ini. Pelindung yang terbunuh di tangan Xiaoyan sebelumnya telah menyebabkan mereka sangat ketakutan. Siapa yang berani melangkah maju dan menghentikannya sekarang? Tanpa ada yang menghentikannya, kecepatan Xiaoyan juga meningkat ke puncaknya. Dia bisa merasakan hantu tua Zaising dengan cepat mengejar. Jelas sekali, lelaki tua itu benar-benar marah setelah ditipu oleh tubuh ilusi 3000 petir miliknya. Tua ini. Xiaoyan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Jika bukan karena hantu tua Zaising ini, perjalanan ini akan berjalan lancar. Sayangnya, puncak kekuatan Douzun kelas 5 sudah cukup untuk menyebabkan pembalikan kekuatan barisan kedua belah pihak kali ini. Xiaoyan sedikit mengutuk dalam hatinya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat pintu keluar dari jarak dekat. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi cahaya ungu kecoklatan yang keluar dengan suara, "Suos." Beberapa kekuatan yang sangat ganas dan kejam di langit hancur dengan keras saat Xiaoyan bergegas keluar dari aula jiwa. Ini mengejutkan Xiaoyan saat dia buru-buru menghindarinya. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat berlari ke udara. Baru setelah itu dia punya waktu luang untuk mengamati situasi di luar aula jiwa. Saat ini, lembah itu berantakan total. Garis retakan besar seperti mulut buas yang besar menutupi seluruh lembah. Beberapa garis patahan bahkan mendaki lereng gunung. Batu-batu besar terus-menerus menggelinding dari tebing di sekitarnya, menghantam lembah hingga berguncang terus-menerus, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Sosok manusia bersilangan di tengah lembah. Douk yang besar dan perkasa menembus langit. 10 aura kuat dan menakutkan berfluktuasi di langit. Dalam menghadapi pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, ruang di tempat ini menjadi sangat tidak stabil. Banyak garis retakan muncul seperti ular piton besar, menyebabkan pelindung aula jiwa merasakan jantung berdebar-debar. Mereka tidak berani ikut campur dalam pertempuran di level ini. Terlepas dari 5 pertempuran yang sangat intens di langit, ada medan pertempuran lain yang menarik perhatian Xiaoyan. Disitulah tempat Xian berada. Tidak ada elit Douzun yang mengganggu gadis kecil ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa pergi dan mencari pelindung aula jiwa untuk melampiaskan amarahnya. Kekuatan gadis kecil ini tidak diragukan lagi telah meningkat pesat setelah menghilang selama beberapa waktu. Namun, yang aneh adalah Xiaoyan sebenarnya tidak dapat membedakan kekuatan sejati Xian dengan persepsi spiritualnya. Dengan begitu seolah-olah ada sesuatu yang menyembunyikan kekuatan gadis ini. Meskipun Xiaoyan biasanya tidak bisa merasakannya, dari cara Xian menggunakan telapak tangannya untuk menyerang pelindung yang telah mencapai kekuatan Douzong bintang 6 hingga dia meludahkan darah dan terbang mundur, kekuatan gadis ini seharusnya cukup kuat. Mata Xiaoyan dengan cepat menyapu situasi di area ini. Dia menghela nafas.
Dari cara ini, nampaknya kelompok Xiao Yan tidak dirugikan. 5 Douzun di sisi aula jiwa memiliki kekuatan 3 bintang atau lebih. Oleh karena itu, selain Ti Jianzunse, yang nyaris tidak bisa bertahan, 4 orang lainnya berada di atas angin. Orang itu telah diselamatkan. Menyebar. Dalam situasi ini, Xiao Yan tidak lagi punya waktu untuk menjelaskan apapun. Dia berteriak keras setelah memahami situasinya. Setelah mendengar teriakan Xiao Yan di langit, kegembiraan muncul di wajah Feng Zunse dan yang lainnya. Namun, lawan mereka telah melancarkan serangan liar pada saat ini, mengganggu mereka dan menyebabkan mereka tidak dapat melarikan diri. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat medan perang yang sangat kacau di langit. Situasi seperti ini jauh lebih rumit dari yang dia duga. Cici. Xiao Yan secara alami menarik perhatian beberapa ahli aula jiwa di sekitarnya ketika dia muncul. Mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan di atas tetapi mereka berpikir bahwa mungkin saja menggunakan jumlah mereka untuk menunda Xiao Yan. Oleh karena itu, 3 sosok bergegas mendekat. Rantai hitam di tangan mereka seperti tombak lurus dan tajam yang menusuk secara eksplosif ke arah kepala Xiao Yan. Keluar! Ekspresi Xiao Yan berubah dingin ketika dia merasakan serangan dari ketiga pelindung balai roh ini. Tangannya tiba-tiba terulur dan dia segera meraih ketiga rantai itu. Tangannya gemetar dan naga api berwarna ungu kecoklatan meraung dari lengan bajunya. Setelah itu, mereka menerobos rantai dan dengan keras memukul dada ketiga pelindung aula jiwa. Tubuh ketiga pelindung segera terbang mundur setelah mengalami pukulan yang begitu berat. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras dengan pilar batu di sampingnya. Kabut hitam yang menempel di tubuh mereka menjadi tipis dalam sekejap. Para ahli dari aula jiwa di sekitar Xiao Yan juga memiliki wajah yang terkejut ketika mereka melihat Xiao Yan secara acak mengalahkan ketiga pelindung. Tubuh penyerang mereka ke depan segera berhenti dan mereka tidak lagi berani maju dengan mudah. Sejak kamu datang, kamu bisa melupakan untuk pergi. Xiao Yan baru saja melangkah mundur setelah memaksa ketiga pelindung pergi ketika atap aula besar tiba-tiba pecah. Sesosok tubuh naik ke langit saat tawa dingin terdengar di tempat itu. Ini buruk. Hantu tua itu datang mengejar. Ekspresi Xiao Yan langsung berubah setelah mendengar tawa dingin ini. Penghalang spasial. Segel. Hantu tua Zai Xing menyapukan matanya yang gelap dan pekat ke medan perang itu dari langit. Setelah itu, mereka berhenti di depan tubuh Xiao Yan. Kepadatan wajahnya malah menjadi kaya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel aneh saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Setelah teriakan hantu tua Zai Xing terdengar, ruang lembah tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. Setelah itu lipatan melingkar dibentangkan. Mereka menjadi seperti pakaian yang ditumpuk satu sama lain saat digantung di langit yang kosong. Hantu tua Zai Xing. Feng Zunse, yang terjerat dengan lawannya, juga menemukan hantu tua Zai Xing. Wajahnya berubah drastis saat dia tanpa sadar berteriak. Feng Xian, kamu benar-benar tidak akan menyerah. Kali ini, kamu bahkan menerobos masuk ke aula jiwaku. Mata hantu tua Zai Xing tampak seram saat dia menatap Feng Zunse dan berkata. Ekspresi Feng Zunse muram. Telapak tangannya dengan keras menghantam tetua terhormat dari aula jiwa di depannya, yang telah mencapai kekuatan Douzun bintang 3, dan memaksa yang terakhir untuk mundur selangkah. Situasi saat ini berada di luar kendali mereka. Kemunculan hantu tua Zai Xing mungkin mempertimbangkan untuk mengubah situasi tempat ini. Jika ada yang tidak beres, kemungkinan besar akan terjadi cukup banyak kematian pada kelompok mereka hari ini. Setelah aku yang dulu menghabisi anak kecil ini, aku akan memberitahu kalian semua bahwa aula jiwaku bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Hantu tua Zai Xing tertawa dingin. Segera, matanya yang gelap dan pekat beralih ke Xiao Yan di bawah. Suaranya nyaring saat dia berbicara. Kamu berani membodohi aku yang dulu hanya dengan kekuatan Douzongmu. Ini pertama kalinya aku yang dulu menemui hal seperti itu? Hantu tua Zai Xing melangkah dengan lembut ke udara kosong setelah kata-katanya terdengar dan berjalan menuju Xiao Yan. Kabut hitam keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Hal ini mungkin menyebabkan seseorang merasa terkejut. Kekuatan Douzun bintang 5 memang sangat menakutkan.
Ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat dia melihat hantu tua Zhai Xing, yang melangkahi kabut hitam yang menembus langit dan tiba dengan niat membunuh yang besar. Orang tua ini jelas berencana membunuhnya secara pribadi. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, mustahil baginya untuk benar-benar menandingi hantu tua Zhai Xing bahkan jika dia menggunakan 3 perubahan misterius api langit. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Xiao Yan sebenarnya hanyalah tumpukan daging di talenan yang menunggu untuk disembelih. Pada saat ini dia telah sepenuhnya menundukkan 3.000 api yang membara. Dia bisa dianggap memiliki 4 jenis api surgawi. Jika dia menggunakan 4 jenis api surgawi untuk bergabung ke dalam api teratai Buddha marah, itu mungkin akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api teratai pemusnahan yang diciptakan dari api pengubah kehidupan. Namun, Xiao Yan membutuhkan waktu yang cukup untuk menggunakan item ini. Dengan kekuatan hantu tua Zhai Xing, dia pasti tidak akan memberi Xiao Yan cukup waktu untuk mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat. Saat ini, para elit Douzun di pihak mereka telah ditahan oleh tetua terhormat dari Aula Jiwa. Satu-satunya yang masih bebas bertindak adalah Xian. Kekuatan gadis ini mungkin melonjak dan wujud aslinya adalah naga hampa kuno tapi dia masih muda. Mustahil baginya untuk menandingi hantu tua Zhai Xing. Biarkan saya membantu Anda memegangnya. Sementara mata Xiao Yan berkedip-kedip, Xian, yang berada tidak jauh darinya, sepertinya telah merasakan pikirannya. Tubuh kecilnya yang halus melompat ke udara dan muncul di depan Xiao Yan. Wajah kecilnya dipenuhi keseriusan saat dia berbicara. Apakah Anda bisa? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya dengan cemas. Masih bisakah kamu menemukan orang lain sekarang? Xian menjawab tanpa menoleh. Xiao Yan terdiam. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bantu aku mengulur waktu. Hati-hati. Mundur jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya. Xian sedikit menganggukkan kepala kecilnya. Tangan kecilnya tiba-tiba membentuk segel aneh. Segera, cahaya ungu yang kuat keluar dari dalam tubuhnya. Di bawah cahaya ungu ini, tubuh kecil cantik Xian tiba-tiba tumbuh dengan pesat. Dalam beberapa napas pendek, dia telah berubah dari seorang gadis kecil menjadi seorang gadis cantik berambut ungu. Sikap memikat itu sebenarnya sama dengan apa yang dilihat Xiao Yan di lembah kecil saat itu. Xian menarik sehelai rambut ungu ke belakang telinganya setelah berubah menjadi penampilan ini. Dia menoleh, hanya untuk melihat sikap Xiao Yan yang tertegun. Wajah cantiknya memerah dan dia langsung memelototinya. Namun, dia lupa bahwa dia bukan lagi gadis kecil seperti dulu. Dengan membuat ekspresi seperti itu, dia malah terlihat sangat mempesona, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Kamu benar-benar mengalami perubahan besar. Xiao Yan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Ia segera menghirup udara dalam-dalam dan segera menariknya kembali. Suaranya dalam saat dia berkata, "Aku serahkan padamu. Hati-hati." Xiao Yan menarik tangannya kembali saat dia mundur. Nyala api ungu kecoklatan muncul. Setelah itu, mereka berpisah, berubah menjadi 3 kelompok api surgawi dengan warna berbeda yang tergantung di depannya. Sementara Xiao Yan telah menggerakkan tangannya dan menyiapkan senjata pembunuh yang hebat, mata indah Xian juga menjadi sangat serius. Dia dengan tegas menatap hantu tua Zhai Xing dari jarak dekat. Mungkin saja dia merasakan aura yang benar-benar berbahaya di tubuh orang tersebut. Kali ini bukan lagi sekedar permainan. Dalam situasi saat ini, Xian juga sangat menyadari bahwa hantu tua Zhai Xing adalah variabel terbesar. Dokter peri kecil dan yang lainnya saat ini tidak dapat membebaskan diri. Jika dia diizinkan menyerang medan perang itu, dokter peri kecil dan yang lainnya pasti akan dikalahkan dengan cepat. Pada saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus menahan lelaki tua ini. Dia harus menundanya sampai Xiao Yan berhasil melepaskan senjata pembunuh hebat itu. Hanya dengan begitu mereka dapat mundur dengan aman dari operasi penyelamatan hari ini. Kalau tidak, kelompok mereka akan menderita banyak korban. Semua harapan terletak pada apakah dia bisa memberi cukup waktu untuk Xiao Yan. Bersambung ke episode 231. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.